about him. Jesus is his name, and I'm all about him. I live to bring him praise. He is the way and the truth and the life. God is 3 in 1. We cry holy, holy. Jesus, Jesus, Jesus. Let me tell you about him. Mari kita bersuka cita, haleluya. Pernah ku ragu
kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Jika Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Woo. Woo. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hadirat-Mu yang begitu sangat manis. Ada bersama dengan kami pada hari ini. Kami mau mengucap syukur dan kami mau datang kepadamu dengan hati yang menyembah dan memuji Engkau Tuhan. Mari bersama-sama yang ada di rumah kita berdiri bersama. Kita mau sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sayang sama kami Tuhan. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Say it together. Faithful, you're my God. Thank you for being faithful. You're the glory and the lifter of my head. Amen. Your light, it fills my days. It leads me in your ways. Forever I'll surrender all to you. And I live to worship you. We worship you, Jesus, in this place. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me?
apa-apa untuk kami bawa Tuhan. Kami cuma punya hati. Apa adanya kami Tuhan. Kami mau nyembah Engkau. Karena Engkau Yesus yang mencintai kami. Yang kami tahu Engkau Yesus satu-satunya sahabat baik kami. Engkau Raja kami dan Engkau layak disembah. Ajari kami untuk menyembah Engkau Tuhan. Lebih lagi, mari semua yang di rumah boleh tutup mata sama-sama kita nyembah Tuhan. Say, and I live to worship you. We worship you, Jesus, in this place. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your No one will take your place, Jesus. You are our only precious Savior. Who can stand between? No one can stand between my Lord and me, Jesus. Lord, I live to honor. We honor you, our dearly Jesus. And I long to bring my life and offering. Take me higher, show me deeper. I give all to be with you. Take me higher, Lord. Take me higher. Draw me deeper, Jesus. Draw me deeper. I give all to be. I give all to be with you, Jesus. Take me higher. You are worthy in this place. Draw me deeper. You are worthy in this place, Jesus. We worship you. I give all to be with you. Boleh yang di rumah kasih tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Tuhan Yesus untuk hadirat-Mu yang sangat manis buat kami. Kami bersyukur kami muda-mudi yang punya Allah yang dahsyat. Kami mau menyembah Engkau, kami mau semakin berapi-api, memuliakan Engkau walaupun kami dari rumah, kami mungkin kangen ke gereja, tapi kami tahu bahwa Engkau mengasihi kami dan kasih-Mu melawat setiap kami. Tuhan, kami mau belajar firman-Mu melalui hamba-Mu, berkati setiap kami Tuhan, biarlah kata-kata-Mu saja yang boleh dinyatakan. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur, haleluya, yang percaya hadirat hadir dalam Tuhan, katakan amin. Shalom, halo, apa kabarnya? Saya percaya kalian ada di dalam keadaan yang baik. Ayo, mari persiapkan hati kita sungguh-sungguh untuk kita mendengar firman Tuhan. Ayo kita datang ke Tuhan sekali lagi, yuk kita mau berdoa, kita minta hari ini Tuhan berbicara buat kehidupan kita. Dan saya percaya hari ini Roh Kudus ingin beracara, ingin berperkara dengan kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan yang begitu baik, Engkau Tuhan yang begitu agung, Engkau Tuhan yang begitu mulia. Allah yang selalu hadir dalam kehidupan kami. Roh Kudus, Engkau pribadi yang selalu ada bersama dengan kami. Engkau bahkan lebih dekat daripada baju yang kami pakai ya Tuhan. Engkau pribadi yang selalu hadir. Roh Kudus, sekarang kami minta berbicara buat kehidupan kami. Biar sebentar firman-Mu ya Tuhan, firman-Mu sendiri yang akan memberkati setiap kami, firman-Mu sendiri yang akan mengubahkan setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Oke, saya dikasih tema hari ini tentang bersaksi dengan atau melayani dengan kuasa Roh Kudus. Karena tema bulan ini adalah tema tentang kita melayani dan saya dikasih tema tentang melayani dengan kuasa Roh Kudus. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam tentang kuasa Roh Kudus, saya ingin membawa semua kita kepada sebuah pemahaman yang benar dulu tentang Roh Kudus. Tahukah saudara, tahukah kalian bahwa Roh Kudus itu tinggal di dalam diri kita? Yang tidak dipunyai oleh agama lain, yang tidak dipunyai oleh pemikiran atau filosofi yang lain, hanya dipunyai oleh kekristenan. Yaitu Allah yang menciptakan langit dan bumi ini tinggal di dalam kita. Tinggal di dalam diri kita. Sekalipun kita nggak bisa lihat dengan mata jasmani kita,
tetapi kebenarannya adalah Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Nah, kenapa pertanyaannya? Kenapa Roh Kudus bisa tinggal di dalam diri kita? Sebelum kita masuk dan menjawab pertanyaan itu, saya mau mengeluarkan satu statement dulu buat kita semua. Bahwa kekristenan kita atau dasar kekristenan kita itu bukan hanya sekedar pertobatan dari dosa. Saya ulang ya, dasar kekristenan kita itu bukan hanya sekedar bertobat dari dosa. Bertobat dari dosa itu hanya satu bagian, tetapi itu bukan satu-satunya dasar. Alkitab cerita sebelum Tuhan Yesus muncul di dunia, memulai pelayanannya, Tuhan mengutus hamba yang bernama Yohanes. Dikatakan di Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-11, dikatakan seperti ini. Yohanes berkata seperti ini, "Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan." Perhatikan ini. "Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi Ia yang akan datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya." Yang dimaksudkan adalah jelas adalah Tuhan Yesus. Ia di sini adalah Tuhan Yesus akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Yohanes muncul dan dia berkata, "Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi nanti akan datang, akan muncul satu pribadi yang jauh lebih berkuasa daripada aku. Bahkan melepaskan kasutnya saja aku gak layak. Dia yang akan membaptis kamu bukan dengan baptisan air sebagai tanda pertobatan saja. Tetapi dia akan membaptis kamu dengan apa? Dengan Roh Kudus. Dengan Roh Kudus. Artinya Roh Kudus bisa tinggal di dalam diri kita karena Kristus Yesus. Jadi kekristenan itu bukan hanya sekedar bertobat dari dosa. Bukan hanya sekedar. Karena pelayanan Yohanes Pembaptis selesai sampai pertobatan dari dosa. Tetapi dilanjutkan kemudian karena Yohanes Pembaptis dipanggil untuk membuka jalan buat Tuhan Yesus. Saya gak berkata bahwa bertobat dari dosa itu gak penting. Bertobat dari dosa adalah awal untuk kita bisa melanjutkan perjalanan kita bersama Tuhan Yesus. Tetapi bertobat dari dosa bukan segala-galanya. Bukan step akhir dari kekristenan kita. Itu adalah pintu gerbangnya. Itu adalah pelayanan Yohanes yang memulai pelayanannya Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus melanjutkan pelayanannya Yohanes Pembaptis. Dan tujuan Tuhan Yesus itu hari itu, katanya Yohanes Pembaptis, adalah membaptis kamu dengan Roh Kudus. Satu kali Paulus dan Apolos mereka pelayanan dikatakan di Kisah Para Rasul pasal 19. Apolos dikatakan ke Korintus dan Paulus di Efesus. Lalu ketika Paulus di Efesus, Paulus itu ketemu dengan sekumpulan orang percaya. Ayat 2 berkata seperti ini. Kisah Para Rasul pasal 19 ayat yang kedua. Coba kalau kalian bisa buka. Paulus tanya sama orang-orang percaya di Efesus. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Paulus tanya, "Kamu sudah menerima Roh Kudus belum? Roh Kudus sudah memenuhi kamu belum ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Ayat 3 berkata seperti ini. Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Ayat 4 ini kuncinya. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Meneguhkan perkataan Yohanes Pembaptis yang tadi kita baca. Lalu Paulus menekankan di kalimat selanjutnya. Dan ia berkata kepada orang banyak,
bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Jadi jemaat di Efesus hari itu, orang yang katanya yang diketemui Paulus ini sudah dibaptis dengan baptisan Yohanes. Artinya mereka sudah bertobat dari dosa mereka. Lalu Paulus tanya, sudahkah kamu menerima Roh Kudus? Oh belum, bahkan kami belum pernah mendengar tentang Roh Kudus. Lalu Paulus tanya, loh kalau gitu kamu dibaptis pakai baptisan apa? Kami cuma dibaptis dengan baptisan Yohanes. Oh enggak cukup, belum selesai. Kamu harus percaya kepada Dia yang datang setelah Yohanes, yaitu Yesus Kristus. Lalu ayat 5 berkata seperti ini. Ketika mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Mereka memberikan diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Itu artinya sekarang yang tadinya mereka cuma dibaptis dengan baptisan Yohanes Pembaptis, itu adalah mereka tanda bahwa mereka bertobat dari dosa mereka. Tetapi setelah mereka dibaptis dengan baptisannya Yesus, dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, itu artinya sekarang mereka bukan hanya sekedar bertobat dari dosa mereka, mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah yang mati, yang turun ke dunia, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Mereka memberikan dirinya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Baru setelah itu, ayat 6 berkata seperti ini. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Jadi Roh Kudus gak bisa turun dalam kehidupan seseorang sebelum orang itu percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya kepada Tuhan Yesus yang seperti apa? Percaya kepada Tuhan Yesus di 2 Korintus pasal 5 ayat 21 berkata seperti ini. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Percaya bahwa Tuhan Yesus bukan hanya sekedar nabi, percaya bahwa Tuhan Yesus bukan hanya sekedar manusia yang baik yang pernah hidup di dunia, tetapi percaya bahwa Tuhan Yesus yang adalah Allah yang tidak pernah mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa. Itu artinya Tuhan Yesus memikul semua dosa dan kesalahan kita, orang manusia yang sudah jatuh ini. Dipikulnya di atas kayu salib. Setelah Tuhan Yesus memikul semuanya itu di atas kayu salib, menanggung semua kesalahan kita, Alkitab berkata kita dibenarkan oleh Allah. Saudara, kekristenan bukan hanya sekedar bertobat dari dosa. Bertobat dari dosa adalah awal, tetapi kita harus memastikan bahwa hati kita percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Dia adalah anak Allah yang mati buat dosa kita. Kenapa? Karena waktu kita percaya kepada Dia, bahwa Dia mati buat dosa kita, ada sesuatu yang ilahi yang terjadi di dalam diri kita. Kejadian itu dan sesuatu yang ilahi itu yang akhirnya dapat menjadi awal atau modal awal untuk Roh Kudus bisa tinggal di dalam diri kita. Agama, dengar saya baik-baik, bertobat dari dosa. Kenapa itu tidak cukup? Karena bertobat dari dosa, hanya sekedar bertobat dari dosa, tidak membuat kita berubah. Bertobat dari dosa tidak membuat sesuatu yang ilahi terjadi. Tetapi ketika kita percaya kepada Yesus, dan tentunya dimulai dari bertobat dari dosa. Setelah bertobat dari dosa, lalu kita percaya kepada Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita. Ada sesuatu yang supranatural yang terjadi di dalam diri kita. Apa itu? 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17. 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17. Ini yang terjadi. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru.
Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Orang yang percaya kepada Kristus, siapa yang ada di dalam Kristus, dia diciptakan kembali, dilahirkan kembali. Kalau selama ini kita lahir dalam kondisi berdosa, roh kita mati, kita ada di dalam kematian yang kekal. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus dan kita bertobat dari dosa kita, maka Tuhan melahirkan kita kembali. Roh kita dihidupkan kembali, kita diciptakan kembali. Yohanes pasal 1 ayat 12 dan 13 berkata seperti ini. Tetapi semua orang yang menerimanya, di sini adalah Tuhan Yesus, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang, perhatikan ini, orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Wow! Jadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan terjadi sesuatu yang supranatural di dalam dirinya. Apa itu? Dia dilahirkan kembali, bukan oleh darah maupun daging, bukan oleh keinginan seorang laki-laki maupun secara jasmani, tetapi Allah sendiri melahirkan, menciptakan sesuatu yang baru di dalam diri kita. Roh yang baru di dalam diri kita, roh yang kudus, roh yang ilahi, roh yang suci di dalam diri kita. Apa yang ada di dalam diri Allah dilahirkan di dalam diri kita. Kita yang dilahirkan dalam kondisi berdosa, setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan melahirkan roh yang baru. A new creation, ciptaan yang baru. Ini yang sesuatu yang ilahi. Makanya kedatangan Tuhan Yesus sangat penting buat hidup kita. Supaya kita bisa dilahirkan kembali. Baru setelah kita dilahirkan kembali, setelah kita kudus, dosa kita sudah dipulihkan, disucikan, hati kita dibenarkan oleh Allah. Yang tadinya Allah itu jauh dari kita, Allah tidak bisa dekat dengan kita. Setelah kita mengalami kelahiran baru, ciptaan baru di dalam diri kita, maka sekarang Roh Kudus yang begitu kudus, yang begitu ilahi, yang begitu sempurna itu, Roh Kudus itu bisa tinggal di dalam diri kita. Karena kita ciptaan baru. Makanya ketika Paulus ketemu sama murid-murid di Efesus, dikatakan di ayat yang ke-6, Kisah Para Rasul pasal 19 ayat yang ke-6, dikatakan di situ, dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, setelah mereka percaya kepada Tuhan Yesus, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Roh Kudus baru bisa turun setelah mereka dilahirkan kembali. Wow, Roh Kudus bisa tinggal di dalam diri kita setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus dan kita dilahirkan kembali. Dan waktu Roh Kudus turun di dalam diri kita, saya mau beritahu, Roh Kudus itu akan mengerjakan perkara-perkara hebat melalui kita, di dalam diri kita. Bukan kita yang melakukannya, tetapi Allah Roh Kudus yang mengerjakannya di dalam diri kita, melalui kita. Tahukah kalian bahwa kalian adalah orang-orang yang sungguh-sungguh dipenuhi oleh Roh Kudus? Kalau engkau percaya kepada Tuhan Yesus, kalau engkau percaya kepada Dia yang adalah anak manusia, anak Allah, menjadi manusia, mati di atas kayu salib, menebus dosa kita. Dia yang tidak pernah mengenal dosa dibuatnya menjadi dosa, supaya kita dibenarkan. Ketika kita percaya kepada Tuhan seperti itu, Tuhan punya legal standing, Allah punya legal standing, punya hak untuk melahirkan kita kembali dengan roh yang baru, dengan roh yang suci, dengan roh yang benar. Kita dibenarkan oleh Tuhan. Dan setelah itu Roh Kudus bisa tinggal di dalam diri kita.
tinggal di dalam diri kita. Benar-benar secara literal. Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Makanya Paulus menyebut bahwa engkau adalah bait Allah. Artinya tempat kediaman Allah. Sadari bahwa engkau adalah tempat kediamannya Tuhan. Sebelum kita masuk ke melayani dengan kuasa Roh Kudus, saya mau hari ini, saat ini, detik ini, sadar bahwa kalian adalah tempat kediamannya Allah. Betapa powerfulnya itu, betapa luar biasanya kebenaran ini. Allah yang menciptakan langit dan bumi ini mau tinggal di dalam diri kita. Wow. Seharusnya ini mengubah cara berpikir kita. Allah yang menciptakan langit dan bumi ini tinggal di dalam diri kita. Secara literal, ini bukan kata-kata kiasan loh. Roh Kudus tinggal di dalam dirimu kalau engkau percaya kepada Tuhan Yesus. Pegang kebenaran ini, percaya kebenaran ini. Karena ini yang Alkitab katakan, ini yang firman Tuhan katakan. Makanya di Markus pasal yang ke-16, Markus pasal yang ke-16, ayat 15 dan 18 berkata seperti ini. Lalu ia berkata kepada mereka, ia di sini adalah Tuhan Yesus. Pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Perhatikan kata-kata ini ya. Perhatikan sungguh-sungguh. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Bukan hanya sekedar menyertai para rasul, bukan hanya sekedar menyertai pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan saja. Enggak, tanda-tanda ini akan menyertai semua orang percaya tanpa terkecuali. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Perhatikan ini. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit. Dan orang itu akan sembuh. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Kenapa? Karena di dalam diri orang percaya, di dalam diri setiap orang percaya, ada Roh Kudus yang tinggal di dalam diri mereka. Bukankah ini luar biasa? Bukan para rasul yo, bukan para pendeta loh, bukan orang-orang hebat di luar sana loh. Enggak, tapi kalian. Karena Roh Kudus tinggal di dalam diri kalian. Kalian bisa mengerjakan, kalian bisa melakukan perkara-perkara hebat. Untuk satu tujuan tentunya, memuliakan nama Tuhan. Saya berdoa kebenaran ini membuka mata kita. Mulai hari ini, mulai saat ini, kalau kalian mengaku diri kalian percaya kepada Tuhan Yesus, ayo melayani dengan kuasa Roh Kudus yang ada di dalam diri kalian. Yang perlu dilakukan cuma sederhana, berani saja. Langkahkan kakimu saja. Ketika ketemu teman-teman yang lagi sakit, misal di sekolah ada satu teman yang lagi sakit, kenapa nggak mulai praktekkan? Doakan dan percayalah bahwa Roh Kudus yang ada di dalam diri kalian akan melakukan perbuatan yang hebat. Karena Alkitab yang berkata tanda ini akan menyertai kalian. Orang sakit kita tumpangi tangan dan orang sakit itu sembuh. Amin. Berkembanglah, bertumbuhlah dalam pelayanan dengan kuasa Roh Kudus ini. Karena Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Kenapa sih kita perlu melayani dengan kuasa Roh Kudus? Dengar ini bebek. Karena dunia gak akan pernah bisa mendinai, menolak perbuatan-perbuatan yang ajaib. Amin. Saya pernah berdoa untuk seorang anak yang alergi. Dia lahir dengan kondisi yang alergi yang cukup parah. Sampai-sampai katanya dia alergi dengan keringatnya sendiri. Jadi kulitnya itu hancur, sudah penuh dengan luka, gak bisa digaruk. Penuh dengan luka, kalau berkeringat sedikit dia sudah perih, sudah mengalami kesakitan.
Singkat cerita kita doakan sama-sama dan dia mengalami kesembuhan, dia mengalami pemulihan, dia nggak lagi alergi. Lalu saya posting di sosial media saya waktu itu. Ada yang komentar seperti ini. Saya ngomong seperti ini, saya tulis, Jesus is alive. Dan anak ini sembuh. Lalu ada yang komentar, Yesus cuma hanya sekedar nabi. Saya jawab orang itu. Saya mendoakan orang ini dengan nama Tuhan Yesus. Bagaimana mungkin Yesus hanya sekedar nabi? Kalau Yesus hanya sekedar nabi, maka namanya tidak akan pernah berkuasa. Amin. Nggak akan pernah berkuasa. Karena Yesus adalah Tuhan dan Roh Kudus ada di dalam diri kita. Maka kuasa Tuhan itu nyata buat orang-orang yang belum percaya juga. Bayangkan kalau seluruh youth GMS Surabaya ini berjalan dan berani melayani dengan kuasa Roh Kudus. Maka dunia akan melihat, saudara, Tuhan Yesus dipermuliakan. Dan saya mau tutup dengan ini. Ciri orang yang melayani dengan kuasa Roh Kudus itu menurut saya bukan tanda-tanda yang hebat saja menyertai hidupnya. Bukan hanya itu. Ciri utama orang yang hidupnya melayani dengan kuasa Roh Kudus itu bukan hanya tampak spektakuler saja. Bukan. Tapi ada satu ciri utama di dalam diri orang itu. Apa itu? Orang itu selalu ingin memuliakan Tuhan Yesus dalam kehidupannya. Jadi kalau kalian hidup dan Roh Kudus tinggal di dalam dirimu, saya pastikan bahwa hidupmu bukan hidup untuk dirimu sendiri. Engkau hidup untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Karena Roh Kudus yang tinggal di dalam dirimu akan membawa kita, akan membawa hati dan pikiran kita terfokus untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Diceritakan di Kisah Para Rasul pasal yang ke-14 ayat yang ke-8 sampai yang ke-15 nanti kalau kalian bisa baca. Suatu kali diceritakan di situ Paulus sedang berada di Listra. Paulus dan Barnabas sedang berada di Listra. Dan di Listra itu ada seorang yang lemah kakinya. Kakinya nggak bisa berjalan. Lalu Paulus dikatakan di situ, Paulus menatap dan melihat orang itu dan berkata dengan sangat yakin dan penuh dengan iman, berdirilah tegak di atas kakimu. Lalu tiba-tiba sekonyong-konyong orang ini yang lumpuh itu berdiri, berjalan dengan normal, sekejap. Karena Roh Kudus yang mengerjakan kuasa itu. Bukan karena Paulus hebat, bukan karena Barnabas hebat, tetapi Roh Kudus yang mengerjakan. Dan tentunya dengan melihat kesaksian yang luar biasa seperti itu, penduduk di Listra benar-benar kagum. Benar-benar terheran-heran dengan tanda yang ajaib. Lalu diceritakan Barnabas dan Paulus itu dianggap sebagai Zeus. Paulus dianggap sebagai Zeus dan Hermes. Barnabas dianggap Zeus, Paulus dianggap sebagai Hermes. Dewa, dianggap sebagai dewa. Lalu lihat apa yang menjadi responnya Paulus. Ini luar biasa, ayat 14. Barnabas dan Paulus bukan dibenci loh, tetapi dipuji. Tetapi ini responnya Paulus dan Barnabas. Mendengar itu, Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka, mengkoyakkan pakaian mereka. Artinya ini duka cita. Paulus tidak nyaman dengan perlakuan penduduk di situ. Padahal mereka dipuji, mereka dielu-elukan, dianggap sebagai dewa. Tetapi itu tidak membuat Paulus dan Barnabas kehilangan pikiran yang sehat. Justru sebaliknya dia sedih, mereka berduka cita. Sampai dikatakan dia mengoyakkan pakaian mereka. Lalu terjun ke tengah-tengah orang-orang banyak itu sambil berseru, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa, sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu."
supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yaitu Yesus Kristus yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Ini yang terjadi, ini ciri utama orang yang melayani dengan kuasa Roh Kudus. Ciri utama orang yang melayani dengan kuasa Roh Kudus bukan tanda-tanda hebatnya, bukan. Tetapi ciri utama orang yang melayani dengan kuasa Roh Kudus adalah orang itu selalu ingin memuliakan Tuhan Yesus dan bukan memuliakan dirinya sendiri. Orang itu selalu ingin hidup untuk Tuhan Yesus dan bukan hidup untuk dirinya sendiri. Amin. Amin. Dan saya berdoa orang-orang muda di GMS Surabaya adalah orang-orang muda yang melayani dengan kuasa Roh Kudus. Karena Roh Kudus tinggal di dalam dirimu. Karena engkau ciptaan baru, Roh Kudus tinggal di dalam dirimu. Engkau ini bait Allah. Engkau bisa melakukan perbuatan yang hebat. Bahkan Tuhan Yesus berkata, orang yang percaya kepadaku akan melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang aku lakukan, bahkan lebih besar dari yang aku lakukan. Kalau Tuhan Yesus bisa bangkitkan orang mati, percayalah kalian karena Roh Kudus yang ada di dalam dirimu, kalian bisa membangkitkan orang mati. Tetapi bukan perkara-perkara hebat itu yang menjadi ciri utama orang yang melayani dengan kuasa Roh Kudus. Orang yang melayani dengan kuasa Roh Kudus, ciri utamanya adalah orang itu ingin memuliakan nama Tuhan Yesus dan hidup untuk Tuhan Yesus. Amin. Amin. Dan saya mau berdoa buat kalian. Yuk. Tutup matamu. Kalau kalian hari ini percaya kepada Yesus, ketahuilah satu kebenaran ini. Bahwa Roh Kudus tinggal di dalam dirimu. Engkau ini bait Allah. Roh Kudus saat ini dimanapun mereka berada. Buat kesadaran ini. Kesadaran akan kehadiranmu. Bahwa engkau tinggal di dalam diri mereka. Sungguh-sungguh nyata di dalam hidup mereka sekarang. Sebanyak mungkin mereka yang melihat ini. Biar semua mereka sadar akan kehadiranmu di dalam diri mereka. Dan mereka mulai berjalan dan mereka mulai hidup untuk Tuhan Yesus. Mereka mulai hidup untuk Allah dan tujuan Allah dalam kehidupan mereka. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Bangkitkan para revivalist. Bangkitkan orang-orang yang akan membawa kebangunan rohani. Di sekolah-sekolah. Di tempat-tempat mereka berada. Sehingga nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Injil diberitakan melalui kehidupan orang-orang muda ini Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Bangkitkan sebuah generasi yang berjalan dengan tujuan ilahi. Yang berjalan dengan motivasi untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu sudah selesai. Tapi kau belum selesai berbicara buat kehidupan mereka. Kau belum selesai beracara buat kehidupan mereka. Lanjutkan apa yang kau mau dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. God bless you. Tuhan memberkati kalian.